Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah wa la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sore ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, dan tema sore kita kali ini adalah satu hadis yang terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad. Dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Dalam kitab Nasoihul Ibad, yaitu karya ulama Nusantara, kebanggaan Indonesia, Mbah Nawawi Banten, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada dua hal, ada dua nikmat, ada dua sesuatu yang agung, yang mana apabila dua nikmat ini, dua hal ini, dua sesuatu ini dibanding dengan dua hal yang lain, maka dua hal ini tentu akan lebih unggul, akan lebih hebat, akan lebih utama. Dua hal itu maksudnya apa? Dua hal itu yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu manakala hidup kita ditakdir oleh Allah bisa beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang kedua adalah wan naf'u bil muslimin, manakala hidup kita punya manfaat, manakala hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, terkhusus kepada sesama umat Islam. Jadi sudah menjadi ijma bahwa setiap orang iman yang hidup menetapi iman dengan iman yang benar, menetapi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keyakinan yang benar ini dibawa sampai meninggal dunia, maka dipastikan ia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti nasibnya orang mukmin di akhirat, mohon maaf, ada yang masuk surganya langsung tanpa harus disiksa terlebih dahulu. Ada yang masuk surganya itu harus disiksa terlebih dahulu, tapi karena dia mati dalam kondisi iman, maka siksa di nerakanya tidak kekal abadi. Ada masanya dia akan dipindahkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling agung adalah manakala kita ditakdir oleh Allah hidup dalam kondisi iman dan mati dengan membawa iman. Al-imanu billah ay wa rasulihi, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat agung yang kedua adalah wanaf'u bil muslimin, yaitu manakala hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya kepada sesama umat Islam. Nah, ini dalam satu keterangan ketika mengomentari hadis wanaf'u bil muslimin, maka yang dimaksud adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan melalui 4 hal. Minimalnya dengan melalui 4 hal. Satu, bisa bermanfaat dengan jalur bil ilmi, dengan menggunakan ilmu. Yang kedua, bisa menggunakan bil mal, harta benda. Yang ketiga, kita bisa bermanfaat untuk orang lain bil jah,
dengan menggunakan pangkat. Dan yang keempat, kita bisa bermanfaat untuk orang lain bisa dengan bil badan, dengan fisik atau badan kita. Jadi syarihul hadis, ulama yang menyarih hadis ketika mengomentari wanaf bil muslimin, maka kita bisa bermanfaat untuk orang lain satu dengan menggunakan ilmu fikih yang kita punya, ilmu akhlak yang kita punya, ilmu tauhid yang kita punya. Manakala kita ajarkan kepada orang lain, maka kita termasuk bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menggunakan jalur ilmu. Umpama kita menemukan teman kita menemukan saudara kita dalam kondisi kesusahan ekonominya, kemudian kita bantu dengan harta benda kita, maka kita termasuk bermanfaat untuk orang lain dengan jalur harta benda yang kita miliki. Umpama kita ditakdir oleh Allah jadi pejabat, entah itu presiden, gubernur, bupati, bahkan lurah pun, tapi dalam mengemban jabatan itu kita punya titik berat, kita punya satu misi bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk orang yang kita pimpin, berarti kita termasuk orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menggunakan jabatan. Kemudian kalau di lingkungan kita ada yang lagi bangun musola, ada yang lagi bangun majelis taklim, ada yang lagi kerja bakti, bikin jembatan, kemudian kita datang, kita bantu mereka dengan tenaga kita, maka kita termasuk lagi mempraktekkan kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan fisik atau badan kita. Semua ini kalau diniatkan lillahi ta'ala, berarti melakukan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu berpahala banyak dan bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.